Shalom semua, hai jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah masing-masing. Selamat kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam ibadah minggu kita secara online. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat terus menikmati berkat-Nya, menikmati anugerah-Nya. Dan saya percaya di mana Anda berada, kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua. Ya, pada pagi hari ini kita akan terus meneruskan ibadah kita secara online. Ya, sebelum kita meneruskan untuk pembukaan, kita bersyukur kepada Tuhan karena telah diumumkan yang kita sudah boleh beribadah, ya berkumpul dan membuka gereja dengan dalam norma baru, yaitu mengikuti SOP yang ditetapkan. Jadi untuk makluman semua jemaat Tuhan, ya di mana Anda berada yang beribadah di Donggongon, ya gereja SIB Donggongon akan kita buka pada minggu yang akan datang. Walau bagaimanapun, ya kita masih tertakluk kepada SOP di mana hanya jemaat ya yang berumur di atas 12 tahun. Kalau kanak-kanak itu masih tidak dibenarkan, masih diteruskan ibadah mereka di rumah, ya. Juga yang ada masalah-masalah kesehatan, ya, harap terus bersabar dan terus beribadah di rumah. Jadi kita akan membuka ibadah minggu pada hari Minggu akan datang. Untuk makluman-makluman seterusnya itu nanti kita akan upload di WhatsApp grup Church Ministry. Ya, jadi kita bersyukur. Jangan lupa untuk minggu depan untuk bersama-sama di dalam ibadah di tempat ini. Walaupun sudah ada kita buka gereja, namun ibadah ataupun live, ibadah secara live akan terus dilakukan. Jadi mereka yang tidak dapat datang hadir di gereja boleh terus beribadah secara online. Jadi kita bersyukur karena Tuhan terus menyertai kita. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati dan pribadi kita masing-masing untuk kita meneruskan ibadah pada pagi hari ini. Jadi mari bersama-sama kita akan melakukan pengakuan iman Kristen, ya. Kita bersama-sama mengakui sebelum kita mau terus berdoa. Jadi saya di sini mari bersama-sama dalam pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, Dia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena sekali lagi Tuhan Engkau izinkan kami untuk hidup. Menikmati berkat-Mu, menikmati anugerah-Mu. Juga untuk menikmati segala yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan, peluang untuk kami dapat memperbaiki diri kami di hadapan-Mu. Supaya kami menjadi anak-anak yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang terus berkarya, Engkau Tuhan yang terus menjaga, Engkau Tuhan yang terus menjamah seluruh jemaat-Mu di mana mereka berada di rumah masing-masing di saat ini. Seluruh seisi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan damai sukacita surgawi. Biar kami dapat terus menikmati berkat-Mu dalam ibadah kami.
pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan roh, tubuh dan jiwa kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan setiap dosa dan pelanggaran kami. Tindakan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Dan kami bersyukur karena kami percaya Tuhan, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau mengampuni kami dan memberikan kami terus berkat anugerah Tuhan untuk kami dapat nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk segala perkara yang berlaku di sekitar kami. Walaupun Tuhan masih di dalam keadaan pandemik, tapi Tuhan, kami tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh hidup kami. Tuhanlah yang terus bertakhta dalam kehidupan keluarga kami. Apapun persoalan, apapun tantangan, apapun cabaran yang kami hadapi dalam hidup kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami kemampuan sehingga kami dimampukan untuk melalui semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan atas segala perkara yang kami hadapi. Justru Tuhan, pada pagi hari ini hidup kami. Kami mau dedikasikan itu untuk mau menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Bawa kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu yang sedang berada di rumah. Berkati setiap keperluan mereka. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau jamah memberikan kesembuhan. Yang sedang bersedih di dalam nama Tuhan Yesus berikan kekuatan dan penghiburan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun pergumulan dalam hidup kami, bawakan dan arahkan pandangan kami hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini kami, setiap kami yang sudah siap di dalam pelayanan pada pagi hari ini juga. Berkati anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Berkati hamba-Mu, anak-Mu, Pastor Thomas yang membawakan firman-Mu. Biarlah message pada pagi hari ini adalah message yang Tuhan mau berikan kepada kami. Sehingga kami dikuatkan, diteguhkan di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Mari kuasai setiap hati kami ya Roh Kudus. Tolong kami supaya kami terus dapat memuji, meninggikan dan muliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mulakan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat setiap pribadi kami. Dan semua kita mengatakan, amin. Haleluya.
semua, shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana Anda berada, mari kita sama-sama naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah kita yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang begitu mengasihi kita. Ya, hari-hari ini yang kita lalui, Dialah yang terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Yes Lord, ada kami Tuhan pada pagi hari ini karena pertolongan-Mu. Adanya Tuhan kami di tempat ini semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya Bapa bahwa Engkau kekuatan kami. Padahal mula kami mau terus memberikan segala-galanya dalam hidup ini. Yes Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau harapan dalam hidup kami. Mari Bapa pegang tangan setiap kami, tuntun kami supaya kami mendapat kekuatan daripada Tuhan sendiri. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau kuatkan
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Lord Jesus. Oh, haleluya. Haleluya. Mari terus kita katakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita percaya, katakan, hatiku percaya. Amen. Oh yes Lord. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amen. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Lord, thank you Jesus. Amin. Haleluya. Dia Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Oh, haleluya Lord. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Lord Jesus. Benar Tuhan, terima kasih atas kasih dan setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Lord Jesus. Haleluya. Kasih-Mu yang terindah dalam hidup kami. Terus Engkau nyatakan dan terus Engkau curahkan pada semua kami yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan tentang kasih-Mu yang terindah. Yes Lord, haleluya. Yes Lord, haleluya Lord Jesus. Oh kasih-Mu yang indah, karya-Mu yang indah dalam hidup kami Bapa. Oh yeah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Lord, kami kagumi Engkau Tuhan. Kasih yang terindah, thank you Lord. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku. Haleluya Lord. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Lord Jesus. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang kami kagumi, Engkau Tuhan yang kami sanjungi, Engkau Tuhan yang terus bertahan dalam hidup kami, telah memberikan kami hidup yang kekal, telah mengaruniakan kasih, telah memberikan kami kehidupan, keselamatan, pengharapan, dan terus kekuatan untuk hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang kami kagumi, Engkau Tuhan yang kami sanjungi, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya. Salam, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua jemaat serta para pendengar yang berada di rumah, di mana saja berada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kepada kita semua dalam kita menghadapi
kehidupan norma baru ini kita semua sudah melewati selama 1 tahun. Kita harus mematuhi SOP supaya kita dapat yaitu menjaga yaitu diri kita. Kita bersyukur karena kita masih ada seperti kita ada pada hari ini. Saudara, sebelum saya membawa kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami adanya. Karena kemurahan Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Tuhan Yesus, urapilah kami, jamalah hati kami, supaya menjadi tanah-tanah yang subur, yang seperti ditabur dengan benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 12 bermula daripada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang daripada banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru," katanya, "katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lombong-lombongku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku adalah padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Itulah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini.
saya bawa tema yang sederhana, yaitu orang kaya yang bodoh. Saudara, cerita di atas tadi adalah tentang seorang yang mengumpulkan, yaitu kekayaan, ataupun seorang yang memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Di saat ia mengalami kesulitan, sekalipun ia masih mampu untuk menyelesaikan masalahnya dengan kemampuannya sendiri. Tetapi dalam ayat yang ke-20, Tuhan mengatakan dia adalah orang kaya yang bodoh. Saudara, di mata manusia orang ini adalah orang yang cerdas, tetapi di mata Tuhan di sebaliknya bodoh. Kita harus memahami ukuran manusia berbeda dengan yaitu ukuran Tuhan. Jadi yang harus dikerjakan adalah penilaian menurut ukuran Tuhan, bukan menurut yaitu ukuran manusia. Saudara, mengapa Tuhan menyebut orang kaya itu bodoh? Itu satu pertanyaan yaitu bagi kita. Pertama, karena dia bergantung yaitu kepada kekayaannya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-19 berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, itu yang dikatakan oleh si kaya tadi. Saudara, janganlah menjadi seorang yang bergantung yaitu kepada harta kekayaan yang kita miliki, karena kekayaan tidak dapat melakukan hal di dalam dunia ini, dan kekayaan tidak dapat membeli yaitu kebahagiaan. Saudara, ada satu cerita ataupun ilustrasi. Sini menceritakan tentang seorang wanita bernama Christina Onesius. Dia adalah anak Aristotle Onesius, dan dia adalah orang yang terkaya di dunia. Christina tidak dapat menemukan kebahagiaan yaitu di dalam kekayaan, sehingga dia mencari kebahagiaan dengan kawin dan cerai sebanyak 4 kali. Satu hari Christina Onesius dijumpai yaitu meninggal di sebuah bilik hotel di Argentina. Dan sebelum ia meninggal, dia berkata, saya wanita paling kaya di dunia, tetapi paling tidak bahagia. Jadi saudara, bahwa dengan kekayaan kita tidak dapat yaitu membeli. Yang pertama, kekayaan tidak dapat membeli kebahagiaan, karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita miliki itu kita harus yaitu pergunakan
yaitu mencari Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh kebahagiaan demi mengisi kekosongan hati kita dengan mencari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kekayaan tidak dapat membeli kehidupan dan kematian. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Saudara, oleh kerana itu kita harus sadar bahwa hidup dan mati kita adalah di tangan Tuhan. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus karena Ia adalah juru selamat kita. Amin. Yang ketiga, kekayaan tidak dapat membeli keselamatan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih kurnia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, firman Tuhan yang kita sudah baca sebentar tadi mengatakan bahwa keselamatan yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu bukan hasil pekerjaan dan kekayaan kita, karena kita diberikan karena kita tidak dapat membeli, yaitu keselamatan dengan harta kita. Semua itu diberikan kepada kita karena kasih Tuhan Yesus Kristus, yaitu kepada kita. Amin, saudara. Yang kedua, karena dia miskin di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya dia di hadapan Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, di dalam firman Tuhan ini tadi mengajar kita untuk tidak mengumpul harta bagi diri kita sendiri, tetapi kita harus menjadi kaya, yaitu di hadapan Tuhan. Bagaimanakah kita menjadi kaya, yaitu di hadapan Tuhan? Itu satu pertanyaan bagi saya dan saudara pada pagi hari ini. Mari kita melihat, yaitu yang pertama, harus memiliki harta di surga. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh kerana Dia, aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus, yaitu sebelum dia menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, dia memiliki
semua kesenangan, kekayaan, yaitu di dalam kehidupannya. Setelah ia mengenal Tuhan Yesus, ia sanggup, yaitu melepaskan segala miliknya dan menganggapnya sampah karena ia memperoleh Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Rasul Paulus berkata, harta terbesar dalam hidup kita adalah pengenalan akan Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Yang kedua, mengumpul harta di surga. Di dalam 1 Matius pasal 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka juga berbuat baik, menjadi kaya di dalam kebajikan, supaya kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat yang ke-19. Dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak ingin kita yaitu menjadi seperti orang kaya yang bodoh. Oleh sebab itu Tuhan mengajar kepada kita yaitu untuk tidak hidup bergantung yaitu pada kekayaan kita. Karena kekayaan kita tidak dapat membeli kebahagiaan, kehidupan, bahkan yaitu keselamatan kita. Saudara, Tuhan inginkan kita memiliki harta di surga, yaitu pengenalan akan yaitu Yesus Kristus, dan mengumpulkan harta di surga dengan cara menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini sampai di sini saja. Sebelum kita menutup yaitu kebaktian kita dan pemberkatan sabda firman Tuhan, mari kita yaitu berdoa. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau beserta kami sepanjang acara kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus telah memberkati kami dengan sabda firman-Mu.
Roh-Mu yang kudus akan memberi peringatan, pengertian kepada kami. Berkati kami semua yang melayani Engkau pada pagi hari ini, bahkan mereka yang mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau melindungi setiap kami sepanjang minggu di hadapan ini. Baik jemaat kami yang bekerja di dalam pemerintah, di dalam swasta, yang melakukan perniagaan, bekerja sendiri. Berkati mereka Tuhan dengan berkat yang Tuhan telah sediakan, yaitu bagi setiap kami sebagai sumber pendapatan mereka dapat dipergunakan untuk memuliakan Tuhan dan keluarga mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap saudara kami yang mempunyai masalah ataupun kesulitan di dalam kehidupan mereka Tuhan, baik yang sakit, baik yang kehilangan keluarga, baik yang mengalami tekanan ekonomi, baik yang mengalami krisis rumah tangga, baik yang hilang pekerjaan, demikian juga yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan yaitu setiap hati mereka Tuhan, supaya mereka yaitu dapat mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang percaya kepadamu, yang siap sedia untuk menghadapi peperiksaan SPM. Kami doakan mereka Tuhan, supaya Engkau memberi hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka dapat menjawab semua soalan peperiksaan yang mereka hadapi, dan melalui semua jawaban itu mereka akan mendapat kelulusan, dan melalui kelulusan yang mereka peroleh supaya mereka dapat meneruskan ke peringkat pengajian yang tertinggi. Bagi anak-anak sekolah yang belajar mengikut talian online, Tuhan curahkan mereka hikmat, kebijaksanaan, pengertian tentang mata pelajaran yang mereka belajar melalui online. Kami tahu Tuhan, bagi setiap keluarga yang tidak mempunyai kemampuan, yaitu untuk mendapat bahan-bahan ataupun digunakan untuk belajar melalui online ini, kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka Tuhan, memberi kecukupan kepada mereka, supaya mereka dapat memperoleh semuanya itu untuk dipergunakan bagi anak-anak mereka yang belajar, yaitu melalui talian online setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kami semua, baik jemaat kami maupun para pendengar yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini, supaya mereka diberkati, yaitu melalui firman-Mu, dan melalui firman ini supaya kami dapat mempraktikkannya, supaya kami jangan menjadi orang kaya yang bodoh, seperti mana yang Engkau sudah katakan di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, supaya kami dapat mempergunakan apa yang ada pada kami pada hari ini untuk mencari Engkau, untuk mendekati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua ini di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita percaya, katakan, hatiku percaya. Amen. Oh yes Lord. Haleluya.
perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Lord, thank you Jesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Oh, haleluya Lord. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Lord Jesus. Benar Tuhan, terima kasih atas kasih dan setiamu dalam hidup kami. Haleluya.